Art Maumere. Kita mau cerita-cerita sekalian kita lihat apa saja yang ada di dalam. Maris. Halo, selamat sore. Maaf ganggu waktunya. Boleh perkenalkan dulu dengan kakak siapa? Oh, dengan Kak Sonya. Dengan Kak Sonya. Iya. Tadi saya dari depan saya lihat ini ada yang namanya ASDG Ikat Maumere. Oke. Ya. Itu sebenarnya apa? Ada kepanjangannya? Ada ASDG kan nama saya sendiri. Oh, nama. Jadi namanya. Terus Ikat Art Maumere. Ikat itu kan memang ASDG ini dari tahun 2012 dia konsisten memakai kain tenun ikat Maumere. Karena memang kain tenun di Kabupaten Sika itu memang ciri khasnya itu adalah ikat tenun. Kemudian dia menghasilkan motif tenun ikat jadinya begitu. Kalau dari ASDG sendiri itu dari tahun berapa? Tahun 2012. 2012, lumayan lama. Jauh sebelum kata UMKM, jauh sebelum ya waktu tahun 2012, bukan seperti sekarang ya, perkembangan tentang apa namanya, saya pelaku UMKM, tidak ada kerjaan lain ya selain ini, jadi saya tahu perkembangan bagaimana pelaku UMKM itu dulu ya dan sekarang. Kalau di sini jualnya apa saja? Baju? Di sini jadi saya di awal konsep itu memang selain menjual produk sendiri, saya juga berkolaborasi dengan produk teman-teman UMKM lainnya. Ya ini tempatnya mini begini, tapi ya untuk penjualan karena mungkin di Google dan sebagainya sudah apa namanya ya, katanya sekarang go digital, jadi ya tamu menemukan sendiri seperti itu. Kalau produk saya sendiri itu tenun ikat wastra, tapi sekarang saya lebih banyak nih masih di sial tenun, terus kemudian dengan fashion, ya, tenun ikat dan produk turunannya, wastra dan produk turunannya seperti itu. Kalau di sini yang dijual itu dari start harga berapa? Dari start harga 10.000 untuk kayak perca aksesoris. Jadi kita di sini buat fashion, terus perca fashionnya itu saya bikin aksesoris, tetapi bukan hanya saya sendiri. Nah kebetulan di sini juga hari ini lagi tidak ada, memang kita belum, anak-anak tuh masih sibuk, tapi biasanya mereka kerja di sini itu bikin aksesoris, begitu. Berarti langsung produksinya langsung di sini? Ya, ada produksinya di sini juga. Ada juga teman-teman dari luar juga titip gitu untuk seperti itu. Kalau untuk bahan bakunya, untuk kayak baju itu dari tenunnya dari mana? Kalau bahan baku untuk di Kabupaten Sika kita tidak usah khawatir. 21 kecamatan itu semuanya itu ada penenunnya. Nah sekarang ini kain tenunnya nih banyak ini nih. Terus kain tenun kan hanya dulu kita selalu hanya selain dibuat untuk adat. Nah terus kita ini tertantang ini kita bikin apa gitu. Sehingga sirkulasinya terus. Jadi si penenun juga tetap hidup. Kami yang pelaku ini tetap hidup gitu kan. Nah jadi sama-sama berkesinambungan untuk apa? Pasar itu paling penting. Kayak mengikuti perkembangan zaman gitu ya, pasar maunya apa? Iya betul itu. Jadi selalu kita mengikuti selera pasar juga, tapi tidak meninggalkan nilai budaya yang sudah terpatri. Saya tadi masuk tuh saya ada lihat itu sertifikat, ada beberapa sertifikat. Iya, itu bagaimana ceritanya, bisa ceritakan? Itu sertifikat finalis apresiasi kreasi Indonesia. Itu di Labuan Bajo, jadi itu wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Kalau untuk sertifikat sendiri banyak, tapi yang digantung saya itu ada 2. Kalau yang ini yang tadi aktif, terus yang itu Bank Indonesia. Bisa lihat nih kayaknya tas dengan blazer kayaknya bagus, saya boleh lihat-lihat? Oh silakan. Ini kalau yang tas begini dia start berapa? Kalau yang ini dia sekitar 300-an. 300-an iya. Soalnya ini
Kalau tas yang model sama, dia kayak yang satu lagi itu mana? Ini dia sama. Jadi ini benar-benar ikut perkembangan zaman kan sekarang ramai tote bag begitu. Tapi sekarang lagi trennya tuh mereka hobinya kayak begini. Tahu ya apa? Kan dulu orang waist bag gitu ya. Iya, waist bag. Waist bagnya lagi suka-suka juga tuh waist bag. Nah, sekarang ada lagi yang model terbaru. Nah, ini kayak gini. Sekarang lagi ini orang tas baru. Oh iya. Sekarang lagi model terbaru lagi. Nah, jadi dia kayak model soal aja. Coba lihat. Nah, dia kayak gini. Oke, yang terbaru. Nah, dia bisa begini ya. Yang terbaru. Nah, sangat-sangat culture. Culture ya. Pasti dia pakai baju warna hitam. Iya benar, matching. Beli ya? Jadi ini lagi apa? Kita lagi bikin apa? Kita lagi bikin untuk baju. Oh, jadi kalau baju gambar sendiri, kalau orang pesan gambar sendiri. Gambar dulu. Ya maksudnya bukannya yang hebat-hebat sekali, tapi setidaknya apa yang di dalam kepala kita tuh tertuang di sini, sehingga kita ke tempat yang jahit juga tidak meleset begitu. Nah ini terima kasih juga nih buat para mentor yang dengan kita disupport sama Bank Indonesia ya. Dia memberikan ilmu itu sangat bagus, sehingga kita juga ya setidaknya kami ada bekal gitu untuk bikin produk tidak meleset lah. Nah, jadi kayak benar-benar hasil sendiri. Iya. Kalau yang ini patchwork ya. Nah, kalau ini patchwork. Nah, kayak gini dia. Biasanya kalau orang sewa ada yang sewa. Ada sewa, tapi aduh ini yang repot di saya. Tahu ya, saya produksi kan tidak banyak. Jadi ada sekitar, kalau misalnya misalnya satu kain saya, misalnya saya ambil ini ya kain ini. Ini jadinya 4 itu tuh modelnya 4 jadinya model 4 model. Tapi 4 modelnya itu tidak ada 2 gitu loh. Satu. Oh. Jadi bagaimana mau disewa, datang ke sini mereka ambil udah habis. Nah, kemudian buat lagi. Jadi satu produk kecuali kayak topi apa-apa itu banyak kita bisa oplah. Tapi kalau untuk baju di sini tidak. Jadi pastinya dia paling hanya satu. Jadi kalau pakai ya tidak kembar. Cuma satu itu. Nanti kalau dia sudah laku, ya sudah. Nanti buat lagi model yang baru, yang lainnya. Berarti kalau teman-teman beli di sini, kalau jalan ketemu orang terkan kembaran sih sendiri sah. Kak ini. Warnanya cantik. Warnanya lucu. Ya warna-warnanya sekarang lagi banyak hijau-hijau yang lagi hijau saya gini itu sama ini hijau mint gini kan ya. Biasanya orderan paling banyak tuh yang misalnya kalau PO itu tuh paling banyaknya apa? Seragam itu biasanya. Seragam. Iya, kalau seragam itu pasti. Yang kayak terakhir tuh yang kayak begini nih. Ini baju cowok juga. Ini apa? Unisex ini nih. Jadi cowok cewek bisa. Ini unisex nih. Ini seragam. Ini nih. Dipersiapkan. Kalau yang di sini juga banyak, ada juga yang kayak begini-begini nih. Ini kalau dibuat dari perca besar tuh biasanya dibuat begini sering. Ini banyak diminat ini begini. Kalian taruh HP aja seperti biasanya. Kayak gini. Kalau bicara tentang apa namanya? Kayak gini. Terus sekarang ini juga yang diminati tuh kayak gini. Syal. Lihat. Lembut kan? Lembut. Dia tidak kasar kan? Iya. Nah, coba pegang ini juga. Ini kasih kasar. Teksturnya masih agak kasar. Lihat ini. Ini lembut. Sukses ini. Makanya saya bilang di RSDG dia hanya masih berani, masih suksesnya, masih bisanya tuh dia untuk kain tenun yang lembut itu masih di Syal. Belum ke tenun yang lebar itu belum. Mungkin ya semoga secepatnya bisa dibuat itu. Ini kan kalau dari baju gambar sendiri, kalau ada yang pesan gambar sendiri, produksinya juga cuma satu-satu. Jadi kayak tidak ada yang berani untuk ikut modelnya. Ya, seperti itu. Karena kita ada merek dagang juga. Ya sudah saya kan udah merek dagang juga. Jadi ya mungkin ini kedepannya juga, mungkin desain industri juga mungkin nanti kedepannya mudah-mudahan. Terus kemudian nanti sama ini kain tenun mana tahu juga ya kedepannya. Kalau yang dari yang buatan kami yang Syal ini mungkin ada SNI-nya juga gitu. Sekarang nih kita dulu sebelum kita betul-betul ya. Tapi saat ini nih memang betul-betul program pemerintah tuh banyak membantu untuk UMKM itu untuk di-upgrade programnya itu. Kalau kita sendiri yang bayar, aduh. Kalau dari ASDG sendiri sudah terdaftar ke HAK? Ya sudah di merek dagang sudah
Itu dia dari tahun 2022. Sudah lumayan. Ya, nanti tahun 2030 baru kita refresh kembali itu merek dagang. Iya.